Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore untuk semuanya. Kali ini saya, Kamila Aiza Ufaidin, akan mempresentasikan mengenai bab transformasi, translasi, dilatasi, dan rotasi. Namun pada kali ini saya akan membahas satu subbab, yakni tentang rotasi. Teman-teman sudah tahu belum apa sih rotasi itu? Nah, untuk mengetahui info selanjutnya, mari kita bahas pada pengajaran pada video saya kali ini. Apa sih rotasi itu? Rotasi adalah transformasi yang memutar setiap titik pada suatu bidang atau bangun geometri dengan sudut dan arah tertentu terhadap suatu titik acuan. Di sini ada beberapa hal yang harus kita garisbawahi, yakni sudut, arah, dan titik acuan. Sudut, arah, dan titik acuan ini saling berkesinambungan atau berhubungan. Mengapa? Karena sudut, arah, dan titik acuan akan berpengaruh terhadap hasil rotasi. Misalnya saja, jika di sini saya punya bangun yang berbentuk seperti T. Bangun T ini, jika kita putar dengan arah berbalik jarum jam, kita putar dari sini menuju ke sini. Jika arah sudut diputar berbalik arah jarum jam, maka sudut tersebut akan bernilai positif. Dan jika saya balik dari sini berputar ke sini atau searah jarum jam, maka sudut yang dihasilkan akan bernilai negatif. Jika kalian masih bingung, yuk kita pelajari selengkapnya. Berikut adalah rumus dari rotasi. Misalnya saja begini. Jika titik P yang bernilai X, Y dirotasikan dengan ini maksudnya titik pusat. A ini maksudnya titik pusat, koma A ini maksudnya sudut alfa. Sudut alfa itu sudut yang akan ditentukan berdasarkan soal, misalnya saja sudut 90 derajat, 270 derajat, dan 180 derajat. Menjadi P aksen. Jika titik P yang bernilai X, Y dirotasikan dengan sudut 0, plus 90 derajat. Ingat yang tadi kita bahas di awal, jika plus maka artinya arahnya berlawanan arah jarum jam, dan jika minus atau negatif maka arah dari sudut tersebut adalah searah jarum jam. Jika X, Y dirotasikan dengan sudut 0,90 derajat, maka P aksen akan menjadi min Y, X. Sama halnya dengan sudut negatif 270 derajat, maka akan menghasilkan bayangan yang bernilai minus Y, X. Lalu jika titik P yang bernilai X, Y dirotasikan dengan sudut sebesar 0,90 derajat, maka akan menghasilkan P aksen sebesar
Y, min X atau bernilai Y, min X. Sama halnya dengan jika X, Y dirotasikan dengan sudut 0, plus 270 derajat, maka nilai yang dihasilkan adalah Y, min X. Dan yang terakhir adalah jika P yang bernilai X, Y dirotasikan dengan sudut sebesar 0, plus minus 180 derajat, maka P aksen akan bernilai min X, min Y. Tinggal ditambahi minus saja. Ini adalah patokannya dan ini adalah penerapannya. Langsung saja kita ke pembahasan contoh soal. Tentukan koordinat hasil rotasi titik B yang bernilai min 2, minus 3 dengan pusat rotasi di titik pusat sejauh 90 derajat searah jarum jam. Ingat kata kuncinya, searah jarum jam. Berarti negatif atau positif? Tentu saja negatif. Kita beralih ke rumus yang ini lagi. Mari kita bahas soal yang sudah kita buat. Diketahui koordinat hasil rotasi titik B. Titik B bernilai min 2, min 3 dengan pusat rotasi di titik pusat. Titik pusatnya sebesar 0,0 sejauh 90 derajat searah jarum jam. Sudut 90 derajat searah jarum jam tadi berarti negatif. Negatif 90 derajat. Kita cari rumus negatif 90 derajat. Nah, ini berarti ketika X, Y dirotasikan dengan 0, minus 90 derajat, maka P aksen akan berubah menjadi Y, minus 3. Langsung saja kita masukkan rumusnya. Titik B dirotasikan pada pusat rotasi di titik pusat tadi titik 0, alpha sejauh 90 derajat searah jarum jam. Berarti sudut alfanya adalah minus 90 derajat. Titik B sebesar minus 2, minus 3 dirotasikan dengan sudut 0, minus 90 derajat. Maka di aksen adalah Y, min X. Y-nya minus 3, berarti tetap minus 3, minus X. Di sini X-nya sudah minus kan, minus 2. Nah, minus bertemu minus, maka akan menjadi plus. Jadi, min X sama dengan 2. Nah, sudah hasil akhir dari titik B dirotasikan dengan sudut 0, minus 90 derajat menjadi B aksen yang bernilai minus 3,2.
minus 3 sebagai Y, dan 2 sebagai minus X. Nah, ini merupakan rumus yang mengacu pada titik pusat. Lalu bagaimana jika titik pusatnya tidak 0,0 namun A, B? Mari kita pelajari yang satu lagi. Kita bahas jika rotasi menggunakan titik acuan titik pusat A, B. Tadi kan titik pusatnya 0,0. Nah, sekarang titik pusatnya A, B. Langsung saja pada pengaplikasian soal. Titik B, yakni yang bernilai 3,-1, dirotasikan terhadap titik pusat yang bernilai 1,2 dengan dirotasikan sebesar 90 derajat. Tentukan B aksennya. Kita bahas ya. Diketahui titik B-nya sebesar 3,-1 dengan titik pusat sebesar 1,2 dan sudut pusat yakni 90 derajat. Lalu berapa nilai B aksennya? Apakah rumusnya sama dengan tadi? Tentunya tidak, hanya sedikit saja berbeda. Jika menggunakan acuan titik pusat A, B, maka rumus yang kita gunakan berbeda dengan yang tadi kita bahas. Sebelumnya, kita membahas menggunakan acuan titik pusat 0,0. Otomatis, rumus yang digunakan juga berbeda. Sekarang kita akan menggunakan acuan titik pusat A, B. Rumus yang digunakan sangat sederhana. Tadi kan kita mencari B aksen. Jadi, B aksen dalam kurung B plus A min Y, B min A plus X. Dari mana A dan B didapatkan? A dan B didapatkan dari nilai titik pusat. Tadi kan titik pusatnya bernilai 1,2. Jadi 1 berkedudukan sebagai A. Dan 2 berkedudukan sebagai B. Kita masukkan rumus ini. B aksen dalam kurung B plus A. B tadi 2 plus A, yakni 1 min Y. Y-nya dari titik B ya. Ini X dan ini Y. Berarti Y-nya minus 1. Min dan min akan menjadi plus. Jadi langsung saja kita tulis 1. Koma B 2 min A. A nya tadi 1 plus X3. Jadi B aksen yaitu 2 tambah 1 tambah 1. 2 plus 1 3. 3 plus 1 4. 4, 2 min 1 sama dengan 1 ditambah 3. Jadi inilah hasil akhirnya. Mudah bukan? Jadi B aksen yang didapatkan dari soal tersebut yakni
4,4. Nah, teman-teman sudah paham belum mengenai materi yang sudah saya jelaskan tadi? Mengenai apa itu rotasi, bagaimana rumus rotasi, bagaimana cara penyelesaiannya, dan bagaimana sih info selanjutnya mengenai rotasi. Sudah paham belum? Kalau belum paham, semoga segera paham ya. Dan yang sudah paham, terima kasih sudah menyimak video penjelasan saya kali ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.